Pernah ditanyakan oleh jemaah, apa zikir berdiri, apa zikir duduk, apa zikir berbaring. Ternyata yang dimaksud dengan zikir berdiri, duduk dan berbaring adalah dawamul zikri, berkekalan zikir samalah. Hadir hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik kalau setiap detak jantung kita adalah sejalan dengan zikir kita kepadanya. Jantung kita merupakan alat yang sangat menentukan dalam kehidupan, dan alat untuk menentukan kualitas kehidupan. Tanpa jantung kita tidak bisa hidup. Jantung bergerak otomatis, tidak ada baterainya, tidak bisa kita ganggu, lepaskan dia bergerak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila jantung masih bergerak, berarti masih ada kehidupan. Kalau jantung tidak bergerak lagi, itulah kematian. Begitu dekatnya kematian, antara hidup dan mati itu tidak terpisah. Bila jantung bergerak, itulah kehidupan. Tetapi apabila jantung tidak lagi bergerak, itulah kematian. Kita harapkan gerakan jantung itu sejalan dengan zikrullah kita, sehingga bermakna secara fisik jantung memompahkan darah ke seluruh relung saraf dan anggota kita, sehingga berfungsi. Dan juga jantung, apabila kita jajarkan dengan gerakan Allah, itu memberikan kekuatan batin, akan melahirkan amal-amal soleh, dan akan memberikan kekuatan untuk kita melakukan amal dan untuk menjaga diri kita dari godaan hawa nafsu dan syaitan. Tuhan telah memberikan rahasianya kepada kita. La ghwiyannahum ajma'in. Ya Allah, aku akan tipu daya semua manusia. Lalladzina hum mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Ikhlas kepada Allah, buah daripada zikrullah. Apabila kita sering berzikir, akan melahirkan sifat ikhlas, sabar, syukur, qanaah, dan sifat-sifat yang mahmudah. Apakah zikir yang kita lakukan oleh Naqsabandi adalah zikir Ismuzan? Di dalam tarikat Naqsabandi, zikir yang tertinggi adalah Ismuzan. Ismuzan adalah menyebut nama zat Tuhan. Kalau Allah memiliki 99 nama Asma'ul Husna, itu Asma'ul Sifat. Allah penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah yang pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Allah yang berkuasa, Al-Qadir. Tuhan yang satu, Al-Wahid. Sifat Allah Ta'ala yang Asma'ul Husna. Tetapi Allah punya nama zatnya, yaitu Allah. Apabila kita ucapkan Allah di hati kita, insya Allah hati kita menjadi hidup baik. Hadis yang dari Zubair, Allah Nabi mengatakan, inna fil jasadi mudghatun, idza salat jasadu kullu, wa idza fasad jadi kullu. Di dalam diri kata Nabi ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah semua jasmani manusia. Dan apabila hati daging itu rusak, maka rusaklah seluruh manusia, perbuatannya, fisiknya, dan semua aktivitasnya. Lantas Nabi mengatakan, ala wahyal qalbu, itulah yang disebut dengan jantung.
Kalau orang terikat sebutnya hati sinuban. Berarti ada hati kiri, hati kanan. Jadi bahasa terikat hati sinuban, hati yang berbentuk seperti daun sinuban. Kita tak tahu juga di mana ada daun sinuban ini, tapi ini sudah menjadi nama. Hati yang berbentuk daun sinuban itu sebelah kiri itu jantung. Kemudian hati roh sebelah kanan hati ibad atau liver. Itu lain roh dalam ilmu tarikat. Dari sasaran yang dicapai oleh tarikat adalah membersihkan hati, mengisi hati dengan zikir, dan melahirkan sifat-sifat yang mahmudah. Maka zikir pertama dalam tarikat Naqsabandi adalah zikir Ismullah, sebutan Allah. Kita menyebut Allah Subhanahu wa taala bukanlah pada waktu tertentu, tapi kiaman wa qu'udan wa la junubihim. Waktu kita bekerja, beraktivitas, waktu duduk, istirahat, dan bahkan waktu berbaring menjelang tidur, hadir hati disebutkan Allah di dalam hati kita. Apabila hati kita menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan akan melahirkan hati yang tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan akan membawa kepada perbuatan baik, aura kebaikan, dan jauh daripada niat-niat yang jelek. Seseorang apabila dia berzikir, penuh hatinya dengan nur ma'rifah dan jauh daripada nafsu dan syaitan. Kita tidak bisa melawan syaitan, tidak bisa melawan nafsu. Bagaimana kita harus bisa memperkuat diri kita dengan zikrullah? Maka oleh itulah di dalam tarikat Naqsabandi, amalan zikir utama yang diberikan kepada murid adalah zikir Allah, dan zikir Allah dapat dilakukan di mana saja. Zikir Naqsabandi Allah dilakukan baik secara pribadi sendiri dan dianjurkan 5.000 sehari semalam, dan bagi jamaah suluk 7.000. Apabila kita melakukan zikir Ismuzat minimal 5.000 sehari semalam, insyaallah waktu kita akan terjaga dan termanfaatkan dengan baik. Hadirin berbahagia, amal soleh, amal ibadat yang kita lakukan punya waktu yang terbatas. Ibaratnya kita sholat ada jangka rakaat, kemudian kita puasa ada jangka tertentu, ibadah yang ada jangkanya. Ada waktu-waktu yang kosong yang kita punya nilai ibadat dan pahala dan soleh. Maka untuk menutupi relung yang kosong itulah, maka kita manfaatkan umur kita dengan zikrullah. Ibarat satu wadah yang berisi kerikil, apabila wadah itu sudah penuh, tentu kita tidak bisa lagi nambah kerikilnya. Bagaimana kita bisa menambah? Kita tambahin air yang bisa menutup sela-sela batu, pasir sekalipun, sehingga semuanya terisi. Maka dengan berzikir kita memanfaatkan waktu kita semaksimal mungkin, sehingga tidak ada yang berlalu terlewatkan tanpa ada nilai. Tanpa zikir berarti banyak hal-hal yang kita lewatkan, waktu yang tak bermanfaat. Apalagi bekerja di warung, berbicara dalam perjalanan, apalagi saat ini orang didampingi oleh gadget, sibuk dengan berita dunia, dan dia lupa tentang berita tentang dirinya.
di akhirat nanti, yaitu orang yang lalai. Maka dengan zikir kita berusaha waktu yang dilewat itu ada nilai dan maknanya. Apabila kita diberikan umur oleh Allah Ta'ala, umur 63 tahun, berapakah sholat yang bisa kita lakukan, baik sholat sunat maupun sholat yang lain, dan bagaimana kebaikan amal soleh yang bisa kita lakukan. Tentu ada waktu-waktu yang tidak dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Apabila 63 tahun umur kita, 8 jam kita tidur, berarti sepertiga hari kita gunakan untuk tidur, dan tidur adalah mati. Berarti 63 tahun umur kita, sepertiganya adalah hidup tapi mati. 8 jam lagi bekerja. Apakah pekerjaan itu halal dan tidak halal? Ada pekerjaan yang tidak halal, tentu tidaklah kita harapkan. Tapi apabila kita gunakan waktu untuk benda yang halal, maka itu tersebut oleh Nabi juga fisabilillah. Baik. Namun ada 8 jam lagi barangkali ya, tidak kita manfaatkan, dan justru mungkin sedikit sekali kita manfaatkan. Katakanlah dari 8 jam tadi yang tersisa kita gunakan untuk melayat semati, bersilaturahmi, dan menambah ilmu pengetahuan, maka ada separuh umur kita yang tidak ada nilainya, tidur 8 jam, 4 jam untuk bahasa orang kampung kita, waktu yang digunakan untuk makan angin, untuk berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Apabila kita jumlahkan ini 8 jam untuk tidur, 4 jam amal yang tidak bermanfaat, berarti ada 12 jam hidup kita sia-siakan. Sedangkan hidup adalah rasul mal, sedangkan waktu merupakan modal utama kita untuk melakukan kebaikan yang kami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bayangkan dengan nilai yang kita lakukan itu, berharap untuk mendapatkan kenikmatan surga, bahasa kita mengatakan jauh panggang dari api. Separuh umur kita 30 tahun, kita katakanlah beribadah, beramal soleh, untuk bisa hidup di akhirat sepanjang waktu. Apakah ini bisa layak kita katakan yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat? Padahal kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa tetap berdoa, tapi amalan kita tidak kita jalankan dengan doa yang kita inginkan, diselamatkan dari akhirat. Maka itu kaum muslimin dalam sekalian, jawabannya adalah zikrullah. Mengisi waktu kita dimanapun kita berada dan kapanpun kita adalah dengan zikrullah. Mudah-mudahan Bapak Ibu berbahagia, apa yang kita amalkan dalam wirid suluk kita ini yang diturunkan oleh guru-guru kita dari Rasulullah sampai kepada kita, ada 42 sangat yang mereka semua menyampaikan kepada kita amalan zikir dan usaha untuk menimbulkan minat untuk berzikir. Mudah-mudahan usaha mereka itu mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita ke depan, mari kita juga
Kita pesankan kepada anak keluarga kita dan masyarakat kita untuk melazimkan zikrullah ini. Hadirin berbahagia, tarikat Naqsabandi yang diajarkan oleh masyayikh kita seperti Syekh Abdul Ghani, beliau mendapatkan bai'ah dari gurunya di Mekkatul Mukarramah, dan seluruh masyayikh yang membawa silsilah ini adalah orang-orang pilihan seperti Syekh Abdul Ghani, Syekh Yusuf Zahidi, Syekh Sulaiman Zuhdi, Syekh Sulaiman Quraini, Syekh Naqsabandi dan sebagainya adalah mereka orang-orang pilihan. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan itu menjadi dasar bagi kita untuk tidak ragu lagi beramal tarikat, sebab mereka telah sampai pada makamnya dan mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang berbahagia, setelah ada zikir Ismul Zat, ada zikir Lataif, zikir anggota. Di dalam fisik kita ada 7 anggota yang harus kita isi dengan zikir, dan anggota itu memiliki keutamaan dan kekurangan. Maka dengan zikir itu yang baik bisa ditingkatkan, yang tak baik bisa dihilangkan. Kemudian zikir nafi wal isbat dan zikir hukum muraqabah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah berbai'ah pada sulh kali ini insyaallah bisa meneruskan tingkatan zikir ke depan. Setiap zikir itu memiliki kelebihan dan keutamaan sendiri. Mudah-mudahan langkah awal ini menjadi momen sejarah terbaik bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui bertarikat yang tujuan ilahi anta maksudi wa ridha maksudi. Demikian sebagai pengisi waktu kita pagi ini. Terima kasih kepada Syekh Muhammad. Kita bagi Syekh, ya, Ustaz. Kalau Ustaz ini mungkinnya banyak Ustaz sini. Harus sini. Syekh Abdul Samad. Bagaimana? Allah Akbar. Sudah layak begitu. Jadi kita doakan Syekh Abdul Samad menjadi mengajak kita semua, mengajak masyarakat untuk bertarikat sehingga tidak ada lagi keraguan. Kalau Syekh Samad sudah bertarikat, ya, tentu insyaallah Rio bertarikat. Amin. Insyaallah Rio bertarikat menuju Indonesia bertarikat dalam rangka ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Indonesia menuju kepada perubahan yang positif. Ini kita berada di persimpangan jalan ini. Mudah-mudahan dengan berzikir dan mengajak kita semua berzikir, semoga Allah teguhkan iman kita, amal kita, akhlak kita untuk menjaga amanah ini. Indonesia yang terbaik. Indonesia adalah negara yang terbaik di bumi dunia ini, dan ini dijelaskan oleh orang-orang di luar Indonesia. Kalian tidak butuh kami, tapi kamilah yang butuh kalian. Saatnya Indonesia memegang kendali dunia. InsyaAllah Ustaz Samad, kita bersama Ustaz Munzir, bagaimana Indonesia ke depan menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan pimpinan yang amanah, pimpinan yang berilmu, pimpinan yang berakhlak,
Jelas ya, nomor berapa itu jelas. Nomor 1, berilmu, berakhlak, punya keturunan yang jelas, cerdas, dan diakui oleh dunia. Mudah-mudahan Bapak Ibu, inilah saatnya kita memegang kendali ini. Indonesia berzikir, Indonesia bertarikat, dan Indonesia mendapat rahmat Baldatun Thayyibah walaupun wabur. Dan marilah kita dari sisa Ramadan yang masih tersisa ini, mari kita berdoa pada waktu-waktu terbaik kita, dalam munajat kita, dalam zikir kita, dalam salat kita, di dalam sujud kita. Ya Allah, berikanlah kepada kami pimpinan yang baik, yang membawa kami kepada keredaan-Mu, dan berikanlah kepada kami ketenangan, keamanan, kehidupan. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk dapat melahirkan pimpinan yang bisa membawa kami kepada keadaan yang Engkau ridho kepada kami. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terima kasih. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.